sebuah cerita horor dari akun Twitter Dedibu @kokomelon dengan judul asli Awal Mula Perjalanan. Akan segera Mimin bawakan buat kalian semua, penikmat, pecinta, dan perindu cerita-cerita horor di channel spesial horor. Sebelumnya, tidak lupa Mimin ucapkan banyak terima kasih atas support dan apresiasinya selama ini, yang selalu membuat Mimin tambah bersemangat upload cerita horor setiap hari. Salam sehat dan sukses selalu buat kalian semua. Baiklah, langsung saja. Selamat menyimak cerita horor kali ini dan semoga kalian suka dan terhibur. Keraja, kota kecil di pesisir pantai selatan Jawa. Di rumah kecil peninggalan karyawan kereta api terlihat seorang ibu yang sedang menyuapi anaknya di halaman rumah. "Le, kesini, makan dulu." Anak berkulit sawo matang itu mendekat sambil membuka mulutnya, bersiap menerima suapan dari si ibu. Sesekali terdengar suara lonceng kereta api, menandakan kereta akan berangkat. Siapa sangka, kota sekecil ini memiliki stasiun tersibuk di pesisir Jawa Tengah. Stasiun penghubung jalur kereta dari arah barat dan timur. Sesaat sedang asik bermain dengan ibunya, dari belakang pria berpostur besar menjambak perempuan yang sedang menyuapi anaknya. "Perempuan bodoh, kenapa anak ini dirawat? Ini anak dari suamimu yang kemarin kan?" Anak kecil itu pun tersentak kaget, lalu perlahan menjauh. Waluyo, pria berumur 25 tahun, kesehariannya bekerja sebagai karyawan di stasiun Raja. Laki-laki ini menikahi janda anak satu yang berumur tidak terpaut jauh darinya. Ia berulang kali mengingatkan kepada istrinya agar anak yang ia bawa dititipkan saja ke orang tuanya. Lain halnya dengan Saliem, janda anak satu ini sangat sayang dengan putra semata wayangnya semenjak suami yang pertama meninggal. Waluyo memang terkenal temperamen, bahkan teman sesama karyawan pun enggan berbicara dengannya pada saat jam istirahat. Kembali ke anak kecil itu, dari kejauhan ditatapnya pria yang baru saja menghajar ibunya. Tidak terima, tanpa disadari darah mengucur dari hidung. Anak itu menahan tangis dengan menggigit bibirnya, karena jika ketahuan menangis, pukulan akan diterima anak itu lagi dan lagi. Dilihat dari sudut manapun, banyak memar dan bekas sundutan rokok dari pria yang dengan terpaksa dia panggil ayah. "Sabar ya, Le. Maaf, ibu belum bisa menjadi ibu yang baik untuk kamu," kata ibunya saat pria itu melangkah pergi. Siang berganti malam. Dalam pelukan ibunya, si anak bertanya-tanya dalam hati mengapa ayahnya tidak pulang. Bukan karena sayang, mengingat perlakuan pria biadab itu. Tentu si anak ingin jika ayahnya tidak usah pulang selamanya. Dia hanya terenyuh melihat ibunya yang sering melamun jikalau suaminya tidak pulang. "Bu, bapak tidak pulang?" tanya si kecil berbisik. "Ibu tidak tahu, Nak," jawabnya perlahan, sembari memalingkan wajah menutupi masalah besar yang tidak ingin anaknya tahu. Sesuatu yang aneh terasa di kaki anak kecil itu. Ia berusaha memberontak, namun ketika ia membuka mata, yang ada hanya gelap dan pengap.
Setengah sadar, tubuh anak itu serasa melayang lalu terdengar suara mesin dinyalakan. Selang beberapa lama terasa seperti ada yang membanting. Kemudian sepi. Sesak yang dirasakan kian menjadi seiring dengan menipisnya udara di plastik hitam yang membungkus kepalanya. Tidak lama, anak itu pingsan. Sayup-sayup terdengar seseorang bertanya, "Le, kamu kenapa, Le?" Terlihat samar bayangan pria paruh baya. Dari posturnya nampak kalau pria tua itu sudah berumur lebih dari setengah abad. Uban di rambutnya tertutup udeng yang diikat di depan. Badannya kurus, namun tulang-tulang di balik kulit kisutnya tampak besar. Di sekelilingnya sudah banyak orang yang berkumpul melihati dengan seksama anak kecil yang terbaring di pinggir jalan. "Namamu siapa?" tanya orang tua itu. "Anwar, Mbah," jawabnya lirih. Pagi itu ia melihat orang yang sudah berkerumun di tempat ia terbaring. Sesekali ia melihat beberapa berbisik menyimpan tanda tanya di masing-masing pikirannya. Dilman dan becak lalu lalang pergi membawa sayur yang akan dibawa ke pasar. Tertinggal anak kecil itu tanpa ada yang berani mendekat. "Saya sedang di mana?" Anak itu gelisah melihat sekelilingnya. Tempat ini asing, pikirnya. "Kamu sekarang lagi di desa Kawu, Nak," jawab orang tua itu sembari menenangkan anak yang gelisah. Ya, walaupun dijelaskan, anak itu juga tidak akan mengerti daerah ini. Anak itu hanya mengatakan bahwa asal rumahnya dekat dengan stasiun. Pria tua itu mengerutkan dahi mengingat jarak stasiun dari desa ini sangat jauh. Jikapun ditempuh dengan menggunakan delman, bisa memakan waktu 2 hari perjalanan. Itu pun jika kudanya tidak protes. "Ayo, ikut aku," ajak orang tua itu, seraya membopong anak kecil itu. Linu di badan Anwar belum reda ketika ia dibawa ke rumah orang tua itu. Terlihat di mata Anwar sebuah gubuk berdinding anyaman bambu dengan pintu yang rendah, seolah memaksa tamu untuk sedikit menunduk saat masuk. Di belakang gubuk ada rumpun bambu yang rimbun, cukup luas hingga layak disebut hutan bambu. Di depannya berdiri kokoh 4 pohon mangga yang jika dilihat tidak ada buah yang menggantung. "Seadanya ya, Nak," pria tua itu berucap, seraya menyajikan nasi yang agak kering beserta kerupuk. "Sekarang tinggal di sini saja ya, Nak." "Oh iya, namaku Supar," orang tua itu memperkenalkan diri. Waktu berjalan. Kini Anwar sudah terbiasa dengan aktivitas di gubuk. Setelah sebelumnya dia banyak termenung dengan tatapan kosong. Sehari-hari Anwar menemani Mbah Supar mencari kayu bakar. Ada kalanya di sela-sela mencari kayu, Anwar terdiam di depan pohon seperti memperhatikan sesuatu di atasnya. "Kamu bisa melihatnya, Nak?" Pertanyaan yang menyentak lamunan Anwar. Anwar tidak menjawab, hanya mengangguk perlahan. Matanya tidak bisa lepas dari sosok perempuan yang berayun di dahan pohon mangga dengan rambut hampir menyentuh tanah. Di balik rambutnya, sepasang mata yang bentuknya sudah tidak wajar memandangi Anwar. Mulutnya menyeringai dengan lidah panjang menjulur. Sayup-sayup terdengar suara rengeng-rengeng. Terdengar antara sedih dan senang dari perempuan itu. Sadar diperhatikan, perempuan itu turun merayap dengan posisi kepala di bawah mendekati Anwar, lalu mengendusnya
seraya menggerakkan kepala dengan gerakan patah-patah. Di balik kain putih, sekilas Anwar melihat jemari tegak lurus seperti pensil runcing dan bergurat keriput, seperti akar. Kulitnya pucat dengan kuku yang hitam dan panjang. Perlahan, perempuan itu merengkuh pundak Anwar. Ia tercekat, sekujur tubuhnya dingin dan kaku. Dari arah belakang Mbah Supar memegang leher perempuan itu sambil merapalkan mantra. "Jangan diganggu, anak ini yang nantinya akan jadi suamimu." Perempuan itu tertawa girang dengan bola mata berputar seperti kepanasan. Seketika menampik tangan Mbah Supar, kemudian terbang menghilang. Anwar kecil hanya menatap ke atas kegirangan, melihat asap putih yang mulai menghilang. "Apakah dia tetangga sini, Mbah?" tanyanya. "Kita tidak punya tetangga, Nak," jawab orang tua itu kesal. Kegirangan ini tidak berlangsung lama sampai ia beranjak dewasa nanti. 14 tahun berlalu. Anwar kecil kini beranjak dewasa. Ia pulang dari mencari kayu, namun di rumah tidak seorang pun ia melihat Mbah Supar. Mungkin, pikirnya, orang tua itu pergi ke desa sebelah karena sebelum ia pergi mencari kayu, Mbah Supar berpamitan kepadanya. Mungkin ia pulang larut malam, pikirnya. Anwar bergegas pergi ke dapur untuk mengambil air kendi. Rasa haus yang sedari tadi ia tahan sedikit terobati setelah melihat kendi yang sudah menunggunya di atas meja. Bergegas, ia meneguk kendi yang berisi air itu. Rasa segar yang ia dapat setelah ia meminum air dari kendi. Namun, ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Di lemari dapur tempat ia berdiri, terlihat sosok tangan pucat bersembunyi di balik lemari mengawe-awe seperti mengajak Anwar untuk lebih dekat. Anwar mendekati tangan itu, memperhatikan dari dekat tangan itu masih bergerak. Namun, yang ia tidak sadar, lepas dari pandangannya di atas lemari sudah menunggu perempuan dengan bola mata merah menyeringai meneteskan liurnya. "Anwar!" Sontak ia melihat ke atas. Perempuan berwajah pucat dengan jubah putih yang terlihat kotor menatapnya dengan senyuman. Namun, jika diperhatikan, senyuman itu semakin lebar hingga merobek pipinya. Anwar bergegas berlari untuk keluar sampai ia menabrak sosok yang ia kenal. Tak lain dan tak bukan ialah Mbah Supar. Mbah Supar mengerutkan dahi seraya berucap, "Bukankah dari kecil kamu sudah melihat sosok itu, War?" Anwar menggelengkan kepalanya. Ia tidak mengingat jika ia pernah melihat sosok itu. Kemudian Mbah Supar mengajaknya masuk rumah. Namun sosok itu sudah menghilang dari tempatnya. Anwar keheranan. "Hari ini kamu sudah akhir balik," sosok itu menagih janjinya. "Sudah saatnya kamu akan tahu, Nak," terang Mbah Supar. Anwar pun terdiam. Bukan karena sosok itu, tapi bagaimana bisa orang tua ini membuat janji yang melibatkan pihak ketiga namun tanpa persetujuannya. Hari berganti. Sore itu, di desa Kawu terjadi kehebohan. Warga melihat sosok perempuan terbang yang mengintai rumah-rumah warga. Terakhir, warga melihat kejadian itu 3 tahun yang lalu saat dikabarkan bayi yang baru lahir dari seorang ibu di desanya mendadak menghilang. Namun hari ini, sosok itu muncul lagi. Setiap waktu maghrib mereka bergegas untuk menutup pintu dan jendela rumah. Ibu-ibu mengamankan anaknya dan beberapa pria di desa berjaga jika sewaktu-waktu makhluk itu muncul lagi. Landung
bocah kecil yang saat itu bergegas untuk pulang. Dilihatnya matahari mulai terbenam karena keasikan bermain layang-layang. Ia lupa waktu dan pulang larut sore. Di tengah perjalanan ia merasa jalan menuju rumahnya sangat sepi. Biasanya, jika sore begini, masih terlihat beberapa aktivitas warga yang pulang selesai dari ladang. Namun hari itu tidak biasa. Jalan menuju rumah Landung melewati kebun kelapa. Di utara kebun terdapat lapangan sepak bola yang biasa digunakan anak seumurannya untuk sekedar menghabiskan sore dengan bermain. Di tengah jalan, anak itu berjalan dengan cepat sambil memperhatikan layangan yang diikatkan di punggungnya. Sebentar lagi sampai kebun kelapa. Sudah kesorean, pasti ibu marah, gumamnya. Cepat-cepat ia berjalan melewati kebun itu dengan tetap fokus menghadap pandangan ke depan jalan. Sesekali ia menoleh untuk memastikan layangan masih tergantung di punggungnya. Namun ia melihat di samping jalan, di balik pohon kelapa terlihat sosok wanita berambut panjang sedang bersenandung membelakangi dirinya. Tangannya pucat, namun wajahnya tidak terlihat karena sosok itu membelakangi. Landung yang panik segera memberhentikan langkahnya. Ia bergerak pelan agar tidak mengganggu sosok itu. Sangat pelan, sampai suara dari daun kelapa yang bergesek terdengar lebih menyeramkan. Langkah demi langkah ia lakukan sambil sesekali mengamati sosok itu yang masih berdiam membelakangi. Sayangnya, ketika Landung menoleh, sosok itu juga ikut menoleh memandanginya, tersenyum menyeringai. Landung berlari sambil memegangi layangannya, namun layangan itu sudah tidak menggantung lagi di punggungnya. Berganti sosok yang barusan ia lihat. Pagi itu, di satu tempat di sudut desa terlihat beberapa orang berkumpul di warung kopi. Anwar, yang saat itu sedang istirahat mencari kayu, juga ada di sana menyeruput kopi yang sudah ia pesan sebelumnya. Saut terdengar dari obrolan di warung itu tentang anak yang hilang di desa semalam. Sampai hari ini, anak itu belum diketemukan. Apa ini ulah dari mbah itu ya? Seseorang memberikan asumsi. Orang tua itu sudah lama tidak terlihat, kata warga sini. Ia mengasingkan diri di hutan perbatasan desa. Orang tua gila yang mengikat janjinya kepada iblis, sahut salah satu temannya. Kemudian, dari arah samping, seseorang menyadari Anwar yang sedari tadi menyeruput kopi. "Masnya pendatang ya?" tanya orang itu. "Oh, iya. Saya dari desa Kunten, Pak. Biasanya saya mencari kayu di perbatasan desa ini," Anwar menjawab dengan senyuman, seraya memperlihatkan hasil ia mencari kayu yang tergeletak di pinggir warung. "Oh, ya sudah mas. Hati-hati, jangan pulang terlalu sore. Desa sini sedang terjadi teror kun. Hus!" Laki-laki yang sejak tadi duduk di sampingnya memotong pembicaraan. Anwar pun bergegas untuk pamit, melanjutkan mencari kayu. Tidak lupa ia mengucapkan terima kasih. Anwar pergi. Selang beberapa menit meninggalkan warung, 3 orang yang sedari tadi mengobrol menyadari tidak ada desa yang namanya Kunten. Pagi itu, Anwar tidak pergi ke hutan untuk mencari kayu. Di pikirannya, jika ia hidup seperti ini terus, ia hanya akan menjadi tua tanpa tahu dunia luar. Anwar menghampiri Mbah Supar yang sedari tadi asik dengan rokok lintingnya. Ia merasa canggung untuk memulai kata. Dipilah-pilahnya kata agar ia tidak menyakiti hati orang tua itu. Anu mbah,
Apakah saya boleh untuk meninggalkan desa ini? Sambil sesekali memegangi jari tangannya seperti orang bingung. Kamu mau kemana, nak? Jawabnya. Sepertinya saya akan pergi ke utara, Mbah. Perasaan ini seperti menuntun saya untuk segera ke utara, jelas Anwar. Ini bukan perasaanmu, tapi itu kemauan sosok yang sedang mengikutimu. Silahkan, bergegas. Anwar berpamitan kepada Mbah Supar untuk pergi ke utara Pulau Jawa mencari pekerjaan. Mbah Supar hanya mengangguk sambil menghisap rokok lintingnya. Perjalanan dari desa ke jalan utama hanya bisa dilakukan menggunakan delman. Siang itu, ia pergi, menggendong tas dan sesekali melirik jika ada delman yang lewat. Tidak lama, apa yang ia harapkan pun tiba. Dari jauh terlihat delman dengan muatan sayur berjalan mendekat. "Pak, saya boleh ikut ke jalan besar?" Anwar menanyakan sembari berharap. "Silahkan, nak, tapi di belakang ada sayur yang rencananya akan saya antar ke pasar. Kalau mau ikut, silahkan." Orang berpawakan kurus dan berkumis tebal itu mempersilahkannya. Bergegas, Anwar naik di sela-sela sayur yang berada di kursi penumpang itu, sambil sesekali melihat sawah-sawah yang baru memasuki masa tanam. Angin pesisir yang berhembus melengkapi perjalanan mereka. Sesekali ia melihat kusir itu membuka setengah kemejanya sambil mengibas-ibas pelan. "Rencana mau kemana kamu, nak?" tanya kusir membuka obrolan, memecah keheningan. "Saya mau cari bis yang akan berangkat ke utara, Pak." "Lah, sekalian saja kamu ke pasar. Banyak kendaraan di sana, nak. Kemudian dilanjut ke terminal." Kusir itu menawarkan solusi dan Anwar pun mengangguk tanda setuju. Sambil terus memperhatikan kusir itu seperti bergumam sendiri. "Biasanya tidak begini," benak sang kusir. Ia memperhatikan kudanya seperti rewel, bergerak ke sana kemari agak sulit untuk dikendalikan. Kemudian ia mencuri pandang ke belakang. Anak itu kurus, tapi rasanya delman ini sangat berat. Sesampainya di terminal, Anwar menunggu bis dengan tujuan Solo. Lalu dilanjutkan dengan bis kecil ke utara Jawa. Anwar merasa sangat kelelahan. Padahal dari tadi dia hanya tertidur, wajahnya memerah, keringatnya bercucuran. Saat duduk di dalam bis, Anwar merasakan firasat aneh seperti ada yang memandangi dari bangku belakang. Tapi yang terlihat hanya sekumpulan penumpang yang sedang tertidur. Ia mencoba lagi untuk memejamkan mata, namun seseorang membangunkannya seraya memberikan sesuatu. "Dompetnya, Mas, tadi jatuh." Kemudian orang itu bergegas ke kursi belakang. Setengah heran, ia memasukkan kembali dompetnya ke dalam kantong. Sensasi panas di tubuh ini masih ia rasakan. Tiba-tiba dari arah belakang menepuk pundak Anwar, terlihat anak muda berumur 25 tahun berkulit kuning dengan rambut yang diikat ke belakang, tersenyum kepadanya. "Mas, yang dibawa dilepas dulu ya." Laki-laki itu melepaskan tangannya yang masih berada di pundak. Seketika Anwar merasakan sensasi dingin menggigil. Senyuman intimidasi laki-laki itu membuat Anwar berpikir, apa dia bisa melihat? Laki-laki itu meminta izin untuk duduk di sampingnya. Anwar mempersilahkan dengan memberi kode tangan. "Aku Anggara, Mas. Bagaimana rasanya masuk di wilayah Mataram? Kawan dari jauh tidak akan kuat ketika dikeroyok abdi-abdi, Mas. Jadi ya lebih baik dilepaskan dulu." Anwar terhenyak memperhatikan Anggara. Orang yang tadi itu pencopet biasa di terminal.
Aku yang menyuruh untuk mengambil dompetmu dengan imbalan 100.000 jika ia bisa mengambil milikmu. Tapi hasilnya, ia hanya kembali dengan tangan kosong. Raut wajah yang takut itu membuktikan ada sesuatu di dalam dirimu. Angga menjelaskan. Lagian, siapa yang tidak takut jika melihat tangan pucat itu mengintip dari kantongmu? Angga tertawa. Bis berhenti. Anwar bergegas turun dari bis diikuti dengan laki-laki itu. Ia bertanya, "Mau kemana, Mas?" Anwar menggeleng menjawab pertanyaan laki-laki itu. "Ikut aku saja, aku juga sedang bekerja di sini." "Kerja apa, Mas?" tanya Anwar. "Mencari yang tidak bisa dicari." Laki-laki itu berjalan diikuti oleh Anwar di belakang. "Kamu di mana enggak? Cepet kesini, aku tunggu ya sebelum maghrib." Suara telepon ditutup. Angga bergegas mengajak Anwar mencari ojek. Lama perjalanan mereka tempuh menggunakan ojek semakin menginjak sore. Semakin jauh juga mereka menjauh dari jalan utama. Anwar memperhatikan sekitar. Di samping jalan terlihat pohon jati berdiri tersusun rapi. Jarak tanam yang rapi ini membuktikan hutan jati ini milik perkebunan. Tiba-tiba, ojek yang mereka tumpangi pun berhenti. Raut wajah dari pengendara ojek tadi pun seperti ketakutan. "Mas, aku tidak bisa mengantarkan sampai tujuan. Aku takut, apalagi ini sudah mulai maghrib." Mereka pun turun menyelusuri jalan setapak. Anwar menyadari tanah ini tidak seperti di selatan. Tanah kapur menanjak dan terjal. Matahari mulai membenamkan diri menandakan sebentar lagi malam akan tiba. Garis cakrawala yang berpendar sebagai bukti bahwa aktivitas nyata mulai berganti dengan yang tidak nyata. Di dalam hutan yang gelap, terlihat dua laki-laki yang terus melakukan perjalanan. Anwar merasakan sensasi yang aneh saat memasuki hutan ini. Dalam benak hatinya, ia berpikir, hutan ini tidak biasa. Ia juga memperhatikan Angga yang sesekali menengok ke belakang, memperhatikan sudut gelapnya hutan jati. Namun, yang menjadi perhatian Anwar adalah di balik pohon jati itu mengintip sosok wajah berbalut kain lusuh, mengikuti setiap langkah perjalanan mereka. "Apa jenengan dengar itu, Mas?" Anwar mempercepat langkahnya mendekati Angga yang tampak memperhatikan sesuatu. "Suara jeritan itu," tegas Angga. "Iya, aku mendengarnya." Mereka berhenti. Di depan jalan setapak sudah berdiri sosok putih dengan kain lusuh terikat. Sesekali terdengar suara tangis sendu dari sosok itu. Hutan ini menjadi saksi pergantian masa kelam yang setiap waktu kita jalani. Aku pikir kamu tidak melihat sosok itu. Tempat ini menjadi saksi bagaimana orang-orang Samin dibuang dan dibantai, dimanfaatkan tenaganya hanya untuk kepentingan pribadi. Iya, orang Samin terkenal dengan tenaga kuatnya. Konon kekuatan satu orang Samin setara dengan kekuatan 5 orang biasa. Karena kekuatannya itu membuat orang-orang ini dikenal memiliki sifat bebal. Mereka hanya mendengar dan menghormati bupati. Dulu sekali. Angga melanjutkan cerita sambil sesekali memperbaiki ikat tali dari sosok pocong itu, seperti ikatan pita. Hutan ini milik orang Samin. Sampai suatu bangsa dari luar wilayah datang, melihat emas hijau ini menjadi potensi jika dimanfaatkan. Entah baik atau buruk, hanya mereka yang tahu. Dengan memanfaatkan kelemahan orang Samin, mereka membujuk para bupati untuk menggunakan emas hijau ini sebagai penggerak lokomotif yang saat itu menjadi transportasi yang vital. Orang-orang Samin
membabat hutan jati ini sesuai dengan arahan bupati yang ia dengar. Hanya beberapa malam, hutan seluas ribuan hektar ini habis ditebang. Namun, balasan yang diterima orang Samin tidak setimpal. Sebagian dari mereka dibantai oleh orang dari wilayah luar. Anugerah kekuatan itu seperti ancaman. Sebagian lagi dikirimkan keluar Jawa untuk dimanfaatkan tenaganya lagi. Jasad mereka yang terkubur di sini sudah melebur dengan emas hijau yang kembali ditanam, menyisakan dendam yang belum terselesaikan. Angga beranjak dari tempat ia berdiri, membersihkan celananya yang berdebu. Sosok itu masih berdiri memandangi Angga. "Oh iya, aku lupa melepas talinya," ucapnya. 2 jam berlalu. Anwar terlihat kelelahan, namun ia melihat di depan Angga masih terus berjalan. Tiba-tiba ia berhenti. "Kita sudah sampai," terlihat dari bawah. Tenda yang terbuat dari terpal, di depannya sebuah tungku yang masih mengepulkan asap. Di sampingnya terlihat mesin kompresor dan selang melingkar berserakan. Mereka pun turun. Angga membuka tenda itu. Terlihat 12 pria yang sedang beristirahat. "Bagaimana ini? Malam ini malah lagi datang," ucap seseorang yang sedang duduk sambil memperhatikan. Angga hanya tersenyum sambil melirik ke samping. "Oh, ini Mas Anwar, orang yang pengen ikut kita." "Yakin tidak?" Angga mengangguk. Anwar masih bingung dengan suasana ini. Apa yang mereka cari sampai harus berdiam di dalam tenda di tengah hutan begini? Kemudian dari arah depan, seorang laki-laki menyodorkan tangannya menawarkan sebungkus rokok. Anwar pun menerimanya. Setidaknya udara dingin di hutan ini terobati dengan asap rokok yang mengebul. Gerak-gerik laki-laki itu seperti sedang mencari sesuatu. Kemudian ia berdiri mengambil tas yang menggantung di tiang tenda, lalu memberikan selembar kertas kepada Angga. Terlihat seperti peta. "Ini yang kita garap kemarin," ucap pria yang sepertinya memimpin di 11 orang ini. Angga memperhatikan peta itu lalu menunjuk suatu tempat di secari kertas itu. "Besok pagi kita ke sana." Lalu laki-laki itu menghampiri 11 orang yang sedang duduk, memperingatkan mereka agar besok segera berangkat dan mempersilahkan untuk beristirahat. Setelah berbicara, ia keluar dari tenda, disusul dengan kami. "Kamu yakin tidak?" ucap orang itu yang sepertinya khawatir. "Tenang, kamu akan tahu apa yang dibawa anak ini." Angga menarik tangan lelaki itu. Terlihat ia mengucap sesuatu lirih. Laki-laki itu terlihat kaget, kemudian terjatuh ke belakang, mundur menjauh. Perlahan terlihat asap putih menyembul, membentuk bayangan perempuan dengan mata hitam menggendong di belakang Anwar. Wanita itu mendekat, mengendus. Seketika Angga menarik laki-laki itu, kemudian lirih merapalkan mantra. Perempuan itu hilang. Malam semakin dingin. Angin malam yang berhembus menggerakkan daun-daun jati kering saling bergesekan. Dahan-dahan yang bergesekan menimbulkan bunyi seperti orang tertawa, membuat suasana menjadi lebih menyeramkan. Anwar bergegas untuk masuk tenda meninggalkan 2 orang yang sedang mengobrol di luar. Di dalam, ia melihat seseorang yang masih terjaga sedang membaca sesuatu seperti surat. Anwar meminta izin untuk diberikan ruang sembari dia beristirahat. Laki-laki itu mengizinkannya. Suara lirih yang ditimbulkan dari mulut seseorang itu memecah konsentrasinya saat ia akan memejamkan mata.
Surat dari siapa? Tanya Anwar. Dari ibuku. Adikku meninggal kemarin, tapi aku tidak bisa datang. Mungkin lusa aku akan pulang. Ibu hanya tahu anak pertamanya ini bekerja di kantoran. Ia tidak tahu jika sebenarnya aku bekerja seperti ini, terang laki-laki itu. Kesedihan itu tidak bisa disembunyikan dari raut wajahnya. Anwar hanya menenangkan, kemudian menyuruhnya agar segera beristirahat. Anwar terbangun di tempat yang gelap. Dari kejauhan ia melihat seseorang berjubah putih yang sedang bercakap dengan sosok perempuan. Dengan suara parau, perempuan itu berkata, "Aku bisa memberikan apa yang diminta dari gawanmu, tapi aku harus minta ganti." "Terima kasih, tadi sudah disembunyikan dari abdi yang akan memusnahkanku. Aku masih ingat dibuang ke selatan, terombang-ambing tanpa punya pemilik, sampai aku ketemu orang yang punya kitab Banaraja. Aku dihidupkan lagi." Anwar perlahan mendekati kedua sosok itu. Tampak terkejut, sosok berjubah putih itu melihatnya. Seketika ia membuka mata, terbangun. Di depannya terlihat Angga yang sedang duduk bersila, kemudian tersenyum melihatnya. Dengan wajah menyimpan tanda tanya, Anwar bercerita tentang kejadian di mimpi. Siapa sosok laki-laki berjubah putih itu? Angga menjelaskan, "Itu gawanku, hanya biasa. Aku diberikan itu oleh kiai tempat aku berguru, tapi sayangnya tidak spesial seperti punyamu." "Spesial?" tanyanya. "Iya mas, besok kamu akan tahu bagaimana spesialnya gawanmu." "Lalu, kitab Banaraja?" tanyanya lagi. Angga memicingkan mata. Ekspresinya berubah seperti ada sesuatu lalu ditutup dengan senyuman. "Banaraja?" Angga tertawa. "Kitab itu sudah lama hilang. Guruku bercerita, kitab itu berisi tentang pujian-pujian untuk Tuhan. Bertuliskan tulisan Arab kuno, terdiri dari 141 halaman. Tapi di halaman 34 tidak ada yang pernah tahu. Tersobek. Entahlah, konon ketika tulisan di halaman itu disusun secara terbalik, berisikan mantra untuk menghidupkan orang yang sudah mati, lalu mengikat jiwa yang mati ke media yang masih hidup." Sinar matahari pagi masuk di sela-sela dedaunan pohon jati. Angga membangunkan Anwar yang masih tertidur. "Ayo mas, kita berangkat." Anwar terbangun, mencuci muka dari botol kemasan yang ia bawa. Laki-laki yang kemarin malam juga ikut terbangun, lalu menyiapkan peralatan, membaginya kepada 11 anggotanya. Selang panjang digulung, kompresor dipotong. Mereka beranjak menyusuri jalan berbatu di tengah hutan jati. 1 jam berjalan, mereka berhenti di depan tebing batu kapur. Kompresor dan selang diturunkan. "Kamu yakin di sini tempatnya enggak?" "Iya, aku yakin. Segera disiapkan saja." Kompresor dinyalakan. Anwar melihat alat itu mirip seperti yang dipakai di tempat tambal ban. Namun di kran gas sudah dimodifikasi untuk dipasang beberapa selang dan terpasang 11 selang. Laki-laki itu memberi tanda ke anggotanya untuk segera mengambil selang yang sudah terpasang. Terlihat lubang sempit di celah-celah batu kapur. Lubang yang hanya dimasuki 1 orang dengan posisi merayap. Masing-masing masuk melalui lubang itu dengan membawa selang oksigen. Sesekali mereka memasukkannya ke mulut, menghisapnya, kemudian mengembuskannya. 1 orang masuk, merayap ke lubang itu disusul dengan yang lain sambil membawa selang di masing-masing tangan mereka. "Apa seperti begini caranya?" tanya Anwar kepada Angga.
"Ini cara yang paling murah, Mas," jawabnya singkat. Daerah ini memang terkenal dengan tambang ilegal. Berbekal kompresor dengan selang yang tertutup, seseorang akan masuk melalui celah-celah sempit bukit kapur menuju lubang yang gelap tidak berujung. Dan seorang lagi menunggu di atas, menjaga kompresor agar tetap hidup. Biasanya, orang yang menjaga ini akan menunggu selang bergerak seperti ditarik-tarik, menandakan seseorang di bawah menemukan sesuatu yang bisa dijual. Bisa batu atau fosil kayu. Mengingat daerah ini ratusan tahun yang lalu terkenal dengan pohon jatinya. Sudah banyak terjadi kecelakaan untuk melakukan aktivitas ini. Karena biasa mereka masuk secara bebarengan di celah sempit. Ketika teman di depan meninggal karena keracunan oksigen, mau tidak mau jasadnya harus ditinggal dan berpindah mencari tempat yang baru. Bagaimana jika temanmu di belakang yang meninggal? Entahlah. Anwar berdiri menunggu, ditemani Angga serta laki-laki yang sedang memperhatikan selang menunggu ada tanda tarikan. Kemudian mengangguk kepada Angga, terlihat seperti kode. Bergegas, Angga berteriak, "Yang sing ora ana wujude, sumpah niki kula damel kagem Ndara Putri, kula sembahaken 11 nyawa iki kagem gawanmu. Jadilah, maka jadilah." Matahari yang pada saat itu terik tertutup oleh gelap mendung yang tidak tahu dari mana arahnya. Anwar merasakan panas yang teramat seperti sesuatu keluar dari tengkuk lehernya. Terlihat wanita berambut acak terurai keluar terbang menghampiri Angga. Seketika Angga bergegas menarik tuas keran oksigen dari kompresor. Dengan cepat laki-laki yang menjaga mematikan mesin itu. Selang bergerak dengan cepat. Tarikan demi tarikan dirasakan melalui selang dari bawah. Kemudian hening. Selang tidak bergerak lagi. Esoknya mereka kembali ke tempat itu. Dari atas celah sempit itu muncul tunas seperti akar kayu berukuran 30 cm menjulang. Mereka bertiga menggali dan menggali. Terlihat bongkahan kayu berdiameter 6 meter. Di tengah-tengah terlihat guratan 11 nama bertuliskan dalam tulisan Jawa. Matahari mulai terbenam, menunjukkan waktu yang akan beranjak sore. Mereka bergegas pulang menuju tenda. Di sepanjang perjalanan tidak ada yang berbicara, menyimpan pertanyaan di benak diri Anwar. Sesampainya di tenda, Angga bergegas masuk ditemani orang itu, meninggalkan dirinya yang sedang beristirahat di depan api yang dibuat. Dari arah tenda, keluar laki-laki itu, membawa 11 tas milik orang yang baru saja mereka bunuh. "Bakar saja, Mas, jangan meninggalkan bukti," sahut orang itu kepada Anwar. Ia menuruti, mengambil sebagian isi tas dan membakarnya. Di tengah lamunan, terlihat kertas yang terbakar, di ujungnya bertuliskan, "Untuk yang tercinta." Disusul dengan kertas map berisikan surat-surat lamaran dan data diri. Adapun yang bertuliskan, "Surat untuk ibu." Anwar bergegas masuk ke dalam tenda. Rasa lelah yang ia rasakan menandakan agar ia segera untuk beristirahat. Anwar pun tertidur. Ia terbangun di sebuah kamar yang gelap, melihat dari kejauhan sosok wanita berjongkok dengan rantai terikat ke belakang. Di ujung rantai terlihat 10 pemuda dengan ekspresi sedih menunduk. Di depan wanita itu terlihat mayat yang sedang ia nikmati. Kemudian melihat Anwar yang sedang berdiri, tersenyum, mendekati. Suara wanita itu berjalan seperti menyeret rantai di belakangnya. "Suamiku,"
sudah dewasa. Nanti kamu bakalan mengerti bagaimana permainan ini berjalan. Aku sudah terikat denganmu, Mas. Aku butuh makan. Gantinya, aku bakal mencarikan apa yang kamu mau. Apapun itu. Anwar terbangun. Terlihat di luar masih gelap. Badannya merasa sangat segar sekali. Dari arah luar terdengar suara laki-laki. Aku sudah dapat akarnya. Iya, kirim besok. Aku carikan lagi pekerja. Yang kemarin tidak ada yang betah. Esok paginya Angga mengajak Anwar pergi ke jalan utama menunggu sesuatu, katanya. 30 menit berlalu. Tidak terlihat apapun dari arah jalan. Ia menghidupkan rokok melepaskan rasa penat atau sekedar menghabiskan waktu untuk menunggu. Kemudian Angga berdiri dari tempat ia duduk, tersenyum. Itu sudah datang. Ia menunjuk sebuah truk berisikan pemuda yang ada di bak belakang sopir berhenti di depan Angga berdiri. Satu persatu pemuda itu turun. Namun Anwar tersadar, satu sosok laki-laki yang sedang turun, dialeknya terdengar sama seperti Anwar. Dialek khas Ngapak Pesisir.